minta solusi. Soalnya tadi malam saya itu dinner minute majikan, Suaramu terus jauh banget, oke Mbak. juga. Suaramu jauh banget. Kenapa sih? Gimana? Ah ya, tadi malam itu saya dinner minute sama majikan. Hmm. Terus apa namanya? Dipoking juga. Terus? Lah, sampai sekarang itu saya kan udah keluar dari rumah majikan. Jam 10 itu disuruh keluar. Saya udah keluar, udah totalan. Tapi surat suratnya interminate itu tuh nggak dikasih nggak saya nggak dikasih. Saya minta fotonya nggak dikasih. Terus sama agentnya juga, agentnya aku minta surat interminate-nya, agentnya ngomong dia belum dikirimi sama majikanku gitu. Terus? Nah, itu solusinya gimana ya, Miss? Ya, kalau memang belum dikasih kan masih nunggu. Kan nggak harus hari itu juga. Kan nggak ada masalah. Kamu, Gini, kamu dipogingin gini. kenapa, sayang? Oke, karena saya kan mandi. Lah, itu CCTV itu dihadapkan ke Jisoo kayak gitu. Dihadapkan ke kamar mandi. Terus? Kok kamu yang dipogingin? Nah, ya gitu gini. Itu CCTV dihadapin ke kamar mandi. Lah, saya kan udah ngomong sama Singsangnya. Aku kan udah pernah ngomong, Singsang, maaf kalau saya mandi, saya ke toilet, tolong jangan disorot CCTV, saya tidak nyaman. Saya udah pernah ngomong kayak gitu. Awal pertama kalinya masuk udah ngomong kayak gitu, sama sama agent juga udah pernah bilang. Nah, itu kemarin itu kayak gitu lagi. Terus aku naik ke atas kasur, aku puter CCTV-nya, tak arahin ke nenek. Nah, itu dia nggak terima. Katanya saya merusak CCTV kayak gitu. Habis itu apa namanya? Poking, datang polisi tiga. Terus polisinya juga nanya, kenapa? Kamu tadi ngancurin CCTV ya? Enggak, aku enggak ngancurin CCTV sih, Sang. Itu CCTV masih utuh di situ. No, masih. Kamu lihat. Aku bilang gitu. Nah, terus polisinya juga ngomong, oh iya, itu CCTV masih baik-baik saja, enggak hancur. Berarti lopanmu kong Taiwan. Dia bilang gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, hari Jumat itu kan saya memasak. Nenek saya itu ke dapur. Lah, waktu ke dapur itu saya bilang dia, jangan ke dapur, Nek. Kamu duduk aja dulu. Aku panasin makanannya nanti kalau udah selesai tak kasih kamu. Aku bilang gitu. Tapi dianya malah ngotot, ngamuk-ngamuk gitu tuh, Miss. Lah, dia kan jalannya agak pontang-panting gitu kan. Lah, aku pegangin tangan dia. Karena dia kan berat kan montang-manting gitu. Aku meganginya ke eraten. Lah, tangannya nenek itu sedikit biru gitu. Sedikit biru, terus neneknya ngomong sama anaknya, katanya aku dorong-dorong nenek gitu. Kalau didorong pastinya jatuh kan, Miss. Itu enggak, aku suruh duduk, aku pegangin tangannya, aku mau antar duduk kayak gitu, tapi dianya ngamuk-ngamuk kayak Tapi gitu. kan nggak sampai Terus biru, sayang. Kalau kamu nggak gregetan megangnya. Kan nggak sampai biru juga ya, sih. Kamu paling sama karena gregetan kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, CCTV mengarah ke pintu. Kan ada pintu kamar mandinya, kan ada pintu kamar mandinya toh. Kan nggak tapi perlu kamu eret kan itunya. CCTV-nya. Paham nggak maksudku? itu Kan nggak walaupun nyaman, mengarah ke Miss. pintu kan nggak di dalam kamar mandi. Kenapa kamu epot nungguin CCTV ini kenapa saya? Saya nggak nyaman, Miss, karena Bukan, kan kan nggak saya nyaman itu kan kan tertutup cowok. tuh pintunya. Pintunya kamar mandi kan tertutup. Terus apa hubungannya kamu mandi sama CCTV tersebut? Kan nggak ada hubungan. Ya, Aduh, ya itu apa apa namanya? Saya itu tidak nyaman karena ngerti? kadang Sebentar, saya sebentar, sebentar, suka dikit dulu. Tak potong dulu. ya, Kamu itu emosian. ya, ya, apa Terus, namanya? Kan aku mandi, kadang aku kan lupa lupa ngambil sabun kan, kadang pakai handuk aku ngambil sabunnya kan di pinggir pintu kayak ah, gitu. Lah aku udah wah, wah, ngomong wah, ini sama bahaya majikan. sekali, Dok. Bahaya sekali. Orang mandi, nggak pakai di logika saya. Orang mandi, lupa sabun, kamu pakai anduk keluar. Ini jarak. Maka dari itu mungkin pasangi CCTV. Nah, ini. Maaf ya, saya tidak membenarkan. Ya, Saya tidak membenarkan itu. Walaupun nggak ada CCTV, kamu perempuan loh. Yakin.
Kamu mandi keanduan tok, indil-indil ambil ambil sabun. Ini enggak benar Oh, sayang. enggak, ini loh Miss, enggak gini. Kan saya nggak ada kamar. Itu ruangan cuma 250. Ngerti. Lah, sekarang mau mau aku pakai anduknya itu bawahnya pakai celana, cuman atasnya aku kemulin anduk gitu, ngambil sabunnya itu di pinggir pintu. Kan ada itu ada cantelan di pinggir pintu gitu loh, Miss. Enggak udah apa? Enggak copot baju semuanya tuh enggak. Aku masih pakai singlet, masih pakai apa BH gitu masih. Cuman kadang aku ngambil sabun kayak gitulah. Aku udah ngomong sama singsangnya, kalau aku mandi jangan disorot ke Jiso. Kalau aku masak pun nggak masalah, aku kerja nggak masalah. Tapi kalau aku sedang mandi janganlah, itu privasi aku juga kan. Masa ya aku nggak dikasih privasi di rumah kamu? Aku kan bilang gitu, Miss. Itu rumahnya kecil, aku nggak ada kamar. Makanya dari awal aku udah ngomong. Kalau itu CCTV untuk melihat saya apa melihat nenek? Dia ngomong lihat nenek. Kalau lihat nenek, ya apa? Kalau sekali dua kali nggak apa-apa ngeliatin saya. Aku lagi apa kayak gitu ya. Itu sering, Miss. Jadi aku ngapain aja dia CCTV ngikutin aku terus kayak gitu. Kita kan ya nggak nyaman kan, Miss. Bener. Tapi kamu Mm-mm. merot nih, merot nih CCTV ini kasus loh Dok, di Hong Kong, Dok. Tahu nggak orang tua itu kulitnya sensitif sekali ya, saya paham itu. Tapi lek kowe Iya, iya. gregeten, yo jelas Dok wong dipijet biru-biru. Kowe gregeten mau remes yo. Aduh, arah-arah itu terus. Nah, habis itu mungkin itu ya kayak anaknya nggak terima, terus dia poking lah. Polisinya juga ngomong gini, kalau masalah poking, masalah nenek ini kejadian udah hari Jumat. Dia poking sekarang tidak ada gunanya. Ini masalah tidak saya permasalahkan. Kamu juga tidak saya bawa ke kantor polisi. Ini tidak saya permasalahkan. Kalau kamu sudah tidak nyaman kerja di sini, kamu minta ke apa ke agen kamu ngomong sama agen kamu kayak gitu, kamu minta pindah, kamu atau kamu mau pulang ke Indonesia kayak gitu. Nah, tadi malam setelah kejadian itu polisi udah pada pulang, aku sama Singsangnya tak giniin, Singsang sekarang gini, aku ketika ada masalah apapun selalu ngomong ke Singsang, terus Singsang itu ndak nengain, ndak pasti belain ibunya terus. Lah ibunya itu dia pakai bahasa Hakawa. Terus aku kan tidak paham, Miss. Lah di situ itu dia ndak mau nengahin. Pasti yang disalahin aku terus kayak gitu. Aku udah diem. Itu dari masalah ngobrol komunikasi ya. Itu sudah tidak bisa diajak komunikasi kayak gitu neneknya. Lah terusan masalah yang lain-lainnya banyak nih. Ibarat kayak makan, belanja atau gimana itu neneknya itu nggak mau ngeluarin duit kayak gitu loh, Miss. Aku digaji sama majikan aja, nenek nggak suka. Sampai aku gajian itu di pasar kayak gitu. Harusnya kan singsangnya itu ya saling gautong lah antara nenek, aku kayak gitu bertiga. Kamu nurut sama Cece-nya juga kamu harus kayak gini sama nenek kayak gitu kan. Itu enggak. Makanya terus aku ngomong sama singsangnya gini. Lah kalau memang singsang dan nenek sudah tidak menginginkan saya kerja di sini, ya dibalikin ke agent, jangan gini caranya, aku bilang gitu. Terus malam itu dia gini, ya udah apa eh, kalau apa aku juga mau ngasih apa intinya interminit ada kertas-kertas gitu kan, Miss. Kertas-kertas itu ya totalan gaji satu bulan, terus ya uang tiket kayak gitu, itu dikasih lihat ke saya kan udah tanda tangan, terus tak tanyain lah ini kok belum diisi, nanti saya gitu, udah saya tanda tanganin, aku habis itu kan aku cabie kan, aku keluar jam 10 itu. Nah, terus ini surat interminitnya ini sampai sekarang nggak dikasih-kasih ke saya. Terus sama terus sama apa namanya? Sama agennya tadi pagi aku juga ke sana, katanya dia belum dikirimin sama majikan kayak gitu. Nah, terus nanti hari Sabtu itu tiket saya kan sudah dibelikan, saya balik ke Indonesia ya. Pikir saya itu mau cari majikan lagi gitu loh, Miss. Oke, sebenarnya kan nggak dikasih itu kan 7 hari dalam jangka waktu 7 hari. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa maksa nih untuk saat ini kamu pasti dapat. Heeh. Ini yang pertama. Dan yang kedua, maaf nih, kemungkinan besar kamu akan dikasih rekod yang jelek nih sama majikan. Walaupun eh,
Karena gini loh Mbak, tadi kan kamu bilang nih, Hmm. kenapa si Insang itu lebih membela emaknya? Gak mungkin seorang anak Hmm. akan membela pembantunya. Ini satu sebenarnya yang harus kamu ingat. Seorang anak Nah, itu pasti membela ibunya. Sesalah apapun ibunya akan membela. Karena dia ya, ibunya. Bener nggak? iya, iya, Kan aneh benar, kalau kamu benar. aneh kalau kamu bilang, kenapa sih Singsang tidak mau ngertiin saya? Karena itulah majikannya rewel, ambil pembantu. Seorang majikan itu tidak suka orang tuanya komplain sebenarnya. Saya sendiri punya pembantu. Ah, Saya sendiri punya orang tua. ah, Saya lebih suka mertua saya tuh cocok sama cecenya. Jadi biar nggak komplain, nggak telepon ah, kita. Tapi kan masalahnya ada di kalian, bukan di kita. Nggak mungkin kan saya menyalahin mertua saya untuk membenarkan kamu. Ya mau biar ah. aku Mbak. Paham nggak maksud saya? Sebenarnya Iya, kamu yang harus paham. merendah ke nenek. Karena nenek memang seperti itu. Stylenya Hongkong kan seperti itu saya. Kalau kita nggak kalah, kita yang harus geret koper. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Mm-mm. mereka nggak ngasih kamu itu. Saya bisa 50-50 feeling nih. Kemungkinan besar kamu Mm-mm. dikasih track record jelek. Mm-mm. Agar kamu sulit untuk kembali lagi ke Hong Kong. Oh iya. Mm-mm. Kemungkinan besar seperti itu. Dan kalau agentmu masih mau nolong kamu cari majikan, kemungkinan besar nggak apa-apa. Tapi kalau agentmu sendiri aja udah nggak mau, kamu suruh nyabang, itu kebanyakan 75% majikan menulis surat jelek tentang kamu. Tadi agennya juga ngomong di data lagi itu apa namanya ya paspor, KTP kayak gitu didata sama agen. Teman dia ngomong nanti nunggu surat intermediate-nya dulu dari majikan kamu ya. Oh iya, aku Mm-mm. bilang gitu. Untuk sementara ini kamu lebih baik fokus sama agentmu itu. Kalau kamu cari agent Oh, lain, kemungkinan agent lain kan nggak tahu track record kamu seperti apa. mm, Lebih baik stay iya. di itu aja di agentmu itu. Jangan jangan ke agent lain. Kalau kamu ke agent lain, takutnya nih track recordmu jelek dan agent baru kan otomatis nggak tahu. Kalau kamu pernah Iya, dipokingin, gini loh Mbak, kamu bener, tapi bukan berarti pener. Kenapa saya bilang begitu? benar. Kamu itu bener nggak suka dengan CCTV, nggak nyaman, tapi nggak seharusnya kamu puter. Kalau kamu nggak suka Ah, sama mereka, nggak usah nyuruh mereka nginterminate kamu yang ngebreak. Jadi ya. nggak usah ngomong kalau kamu nggak suka sama saya anterin saya ke agent. Nggak perlu. Mm-mm. Kalau kamu merasa nggak nyaman, pergi yo. Karena saat majikan yang interminate, track recordmu jelek, kamu yang pusing. Bener nggak? Bener, ya ini buat pengalaman juga, Miss. Ya, pengalaman kalau berakibat fatal ya jangan sampai sayang. Miss Yuni selalu Iya. mengingatkan, kalau kamu tidak suka dengan majikan, lebih baik kamu yang pergi. Kamu tidak nyaman dengan adanya CCTV. Orang samu ponteng-ponteng no CCTV ku ya orang samu seneni. Pergi yo, ngereto koper. Iya. Bener nggak sih? Bener. Dan juga sebagai pelajaran nih, mandi otomatis butuh sabun. Nggak mungkin kan kamu seseorang pembantu tiba-tiba sudah di dalam kamar mandi baru ingat sabun nih. Ngerti nggak maksud saya? Saya tahu rumah Paham. 200 square feet itu saya tahu. Karena saya juga orang miskin di Hong Kong. Saya tahu banget. Saya tahu banget. Pembantu saya yang jaga mertua saya sama seperti itu. Kita juga nggak suka namanya nenek itu telepon kita, komplain pembantu mulu nggak bagus ini. Kita itu pusing, Mbak. Kita nggak mau. Mm-mm. Jaga orang tua kan resikonya seperti itu. Berapa lama sih kamu kerja sama majikan ini? 1 tahun 2 bulan. Lah ya sudah 1 tahun 2 bulan. Lah kok baru sekarang ngonting no CCTV? Kemarin itu juga udah kayak gitu, Miss. Iya, tapi kenapa harus ngonting no CCTV nih saya? Karena ya itu tadi namanya juga kita kan di situ perempuan terus jadi satu sama laki-laki kan kita takut nih soalnya dari awal itu singsangnya itu udah ketika kita ngomongnya baik sopan gitu ya dia ngajakin renang terus mau ngajarin renang kayak gitu kan kita takut nih. Oke, Heeh. tapi 1 tahun loh sayang. Sudah Iya, 1 tahun loh. heeh. Setiap aku komplain apapun itu dia itu nggak pernah ngasih solusi terus ya kayak nenek di pasar nyolong buah terus
di luar ngambilin apa koran di tempat sampah kayak gitu tuh aku ya udah tak kasih tahu ya aku nggak maksudnya nggak nyalahin atau gimana sama nenek dikasih tahu lah kalau itu kotor nantinya jadi penyakit kayak gitu harusnya kan ya saling mengerti lah mis kayak gitu cuman ya nggak tahu juga pikiran dia kayak apa. Oke, tapi semuanya ya udah sudah berlalu. Wong akhirnya majikan yang nggak mau kamu, bukan kamu yang nggak mau majikan. Bener nggak sih? Iya Heeh. Ya sudah, takutnya ke terus depannya. solusinya gimana mis Solusi apa? ya solusi sayanya. Ya udah, tadi kan saya bilang, fokus sama agentmu itu. Cari majikan di agentmu itu. Hmm, Solusinya itu aja. ya Jangan pindah agent dulu. Kalau kamu pindah agent, takutnya track recordmu nggak baik dan kamu nggak tahu. Kalau agentmu kan pasti agentmu masih ngerayu-ngerayu sama majikan agar tidak memberikan rekod yang jelek pada kamu. iya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya baik-baikin Iya. agentmu itu. Iya, Mm-mm. tadi juga aku datang ke agen juga ngomong baik-baik, juga ditanyain sama yang di agen, kamu kenapa? Kamu ini kok ada masalah kayak gini ya? Aku cerita itu. Oh ya ya, saya paham, saya paham. Mereka bilang kayak gitu. Ya Mm. udah kamu nanti aku bantu proses lagi. Mau cari majikan lagi enggak? Ya cari ya, aku bilang gitu. Nah, Mm. ini kan yang dipermasalahkan cuma surat surat intermediate-nya itu. Makanya aku tanya sama Miss Yuni kan banyak pengalaman juga gitu loh. Mm. Ya intinya tadi itu. Majikan tidak bisa kita paksa sebelum 7 hari. Karena itu kamu harus tetap bertahan di agent itu. Karena hanya dia yang Ya tahu mungkin seluk-belukmu. eh, itu yang disampaikan Miss Yuni. Terima kasih. Siap, sayang. Kalau memang aku harus fokus ke agent aku, ya aku fokus ke sana. Ya nanti tinggal gimana ke depannya. Kalau memang masih ada rezeki di sini ya mungkin dipermudah. Kalau sudah tidak ada ya Ke negara lain pulang-pulang masih ke banyak. Indonesia gitu. Negara lain masih banyak, nggak usah khawatir. Bukan hanya Hong Kong saja bisa cari Nggak ada rezeki. suara. Hah? Rezeki bukan hanya di Hong Kong saja. Kamu bisa ke negara lain. Kamu bisa ke negara lain, sayang. Iya. Bener nggak? Hmm. Oke. Iya. Terima kasih, sayang ya. Ya, ya, terima kasih juga Miss atas Yuk. informasi dan solusinya. Oke, I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak ada yang siapapun yang bisa memaksa. Sintinya sudah di interminate, nggak bisa berbuat apa-apa lagi.